Menyusui adalah proses memberikan nutrisi ASI dari seorang ibu kepada bayinya melalui hisapan bayi langsung pada payudara. Proses menyusui inilah yang diperintahkan Tuhan pemilik alam dan termaktub dalam kitab suci. Perjuangan menyusui ini adalah perjuangan yang berat. Tak ayal menjadi hakikat ditinggikannya derajat wanita 3 kali lebih tinggi daripada pria, setelah perjuangan hamil dan persalinan. Tentu bukan tanpa alasan mengapa langit menjadikan proses menyusui ini perintah sang pemilik alam. Tentu bukan pula tanpa kebermanfaatan mengapa langit menjadikan proses menyusui ini sebagai suatu amal kebaikan. Dan belasan abad telah berlalu setelah diturunkannya firman Tuhan tentang perintah menyusui. Manusia-manusia modern itu telah membuktikan secara ilmiah bahwa menyusui membawa kebaikan fisik dan mental bagi seorang ibu, antara lain 1. Mengurangi perdarahan pasca persalinan. Menyusui menyebabkan hormon oksitosin membanjiri tubuh wanita dan berdampak pada kontraksi rahim untuk mengecilkan bekas-bekas pendarahan dan mencegah pendarahan hebat. 2. Mempercepat bentuk rahim kembali seperti keadaan sebelum hamil. Menyusui menyebabkan hormon oksitosin membanjiri tubuh wanita dan berdampak pada kontraksi rahim dan membuat rahim mengecil seperti ukuran semula. 3. Mengurangi resiko terkena kanker payudara, kanker indung telur, dan kanker endometrium. Menyusui menyebabkan ditekannya hormon estrogen berlebih, yang bertanggung jawab pada terjadinya ketiga jenis kanker tersebut. 4. Mengurangi resiko terkena diabetes mellitus tipe 2 hingga 50%. 5. Mengurangi resiko terkena osteoporosis atau kropos tulang. 6. Mengurangi resiko terkena rheumatoid arthritis hingga 50%. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun berupa peradangan pada sendi tubuh seperti tangan, kaki, lutut, ataupun komplikasi pada organ lain seperti kulit, mata, dan paru-paru. 7. Metode kontrasepsi alami yang paling aman dan efektif yaitu sebesar 98% bagi ibu yang menyusui eksklusif 6 bulan dan belum mendapatkan menstruasi setelah nifas. 8. Mengurangi resiko kegemukan atau obesitas dan lebih cepat mengembalikan berat badan seperti sebelum hamil. Hal ini terjadi karena menyusui menghabiskan 500 kalori per hari atau setara dengan berenang 30 putaran atau bersepeda menanjak selama 1 jam. 9. Mengurangi stres dan kegelisahan. Saat bayi menyusu dan terjadi kontak kulit bayi menyentuh kulit ibu, maka hormon prolaktin dikeluarkan oleh otak ibu dan menyebabkan rileks fisik, pikiran, dan hati. 10. Memudahkan ibu menenangkan bayi. Saat bayi sakit, letih, sedih, takut, dan gelisah, maka seketika tenang saat disusui oleh ibunya. 11. Mengurangi resiko kelelahan. Menyusui membuat tubuh ibu dibanjiri hormon prolaktin yang menyebabkan rasa kantuk. Karenanya, menyusui dapat membuat ibu tertidur bersama bayi, dan hal itu akan mengurangi resiko kelelahan dan kurang istirahat. 12. Mengurangi resiko ibu menderita depresi pasca persalinan. Hormon oksitosin yang dikeluarkan saat proses menyusui berlangsung akan menciptakan kuatnya kasih sayang, kedekatan, dan ketenangan terhadap bayi. 13. Mengurangi tindakan kekerasan ibu kepada anak. Penelitian ini dilakukan selama 15 tahun terhadap hampir 6.000 ibu menyusui. 14. Mengurangi resiko tekanan darah tinggi pada masa mendatang. Penelitian ini dilakukan kepada 50.000 ibu menyusui. 15. Mengurangi resiko anemia karena kekurangan zat besi. Jumlah zat besi yang digunakan oleh tubuh ibu untuk memproduksi ASI jauh lebih sedikit dibandingkan zat besi yang hilang oleh sebab pendarahan. 16. Mengurangi resiko penyakit Alzheimer pada masa tua nanti. Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Kondisi ini banyak ditemukan pada orang-orang di atas 65 tahun. 17. Mengurangi resiko kanker tiroid. 18.
Membantu ibu menstimulasi perkembangan anak. Menyusui adalah momen yang sangat intim antara ibu dan bayinya. Terjadi kedekatan, kontak kulit dan mata sehingga memudahkan ibu memberikan stimulus bagi perkembangan bayi, baik fisik, motorik, psikis, lingual, dan intelijensinya. Seperti yang kita ketahui bahwa menyusui disebut sebagai pendidikan pertama, karena mengandung 3 kegiatan, yaitu asah, asih, dan asuh. Asuh. Jika kita mendengar kata mengasuh atau pengasuh, maka yang kita pikirkan tentu tidak sekedar membesarkan anak, tetapi juga mendidik anak. Tugas membesarkan anak relatif lebih mudah daripada mendidik anak. Namun, agar membesarkan dan mendidik anak bisa terlaksana dengan optimal, perlu pondasi yang kuat, dan pondasi itu didapat dari nutrisi yang dikonsumsi dan cara nutrisi itu masuk ke tubuh anak. Nutrisi terbaik adalah ASI, dan cara terbaik agar nutrisi tersebut masuk ke tubuh bayi adalah dengan menyusui. Kesemuanya akan membuat bayi tumbuh sempurna, optimal perkembangan fisik dan mentalnya. ASIH. Menyusui merupakan transfer kasih sayang, sifat, karakter, dan kebiasaan. Menyusui membuat terjadinya kedekatan fisik seperti memeluk, menggendong, membelai, menimang, dan mengayun. Sehingga kebutuhan psikis bayi terpenuhi dengan matang. Saat muncul kedekatan fisik, maka mudah muncul kedekatan psikis. Hal itu membuat bayi yang disusui tumbuh dengan penuh kasih dan empati kepada ibunya, dan relatif lebih mengindahkan perkataan ibunya saat proses mendidik itu berlanjut hingga sekian tahun mendatang. Tentu pondasi ini bisa melemah jika kita salah memberikan lingkungan kepada anak kelak. Asah. Menyusui merupakan transfer skill hidup yang mengasah 7 fungsi motorik bayi meliputi 1. Perabaan. Saat menyusu, bayi belajar meraba kulit ibunya, kehangatan tubuh ibunya, wajah dan badan ibunya, serta pakaian yang dikenakan ibunya. Bayi belajar sentuhan dan tekanan pada indera perabanya. 2. Vestibular. Saat menyusu, bayi berlatih keseimbangan. Dengan mengasah otak, mengkoordinasikan berbagai fungsi organ, mengkoordinasikan 40 jenis otot wajah secara bersamaan, bahkan koordinasi dengan anggota gerak lainnya. Mungkin kita di sini ada yang memiliki pengalaman saat bayi sudah agak besar, sekitar usia empasi, cara menyusunya seperti akrobat sirkus, kepala di bawah, bokong di atas atau menjungking, kaki tangan gerak sekehendak hatinya, namun mulut tetap menempel menyusu pada payudara, walau tubuhnya sedang beratraksi, lucu, dan di luar kelaziman. Tapi itu semua terjadi tidak membuat bayi muntah ataupun tersedak saat menyusu. Ya, aktivitas seperti itu tentu tidak bisa terjadi tanpa skill keseimbangan yang harus dilatih dari hari ke hari dengan aktivitas menyusui yang berpengaruh pada kemampuan otak dan organ keseimbangan telinga. Termasuk saat proses menyusu, bayi juga sering diayun-ayun dan digendong, hal itu juga melatih keseimbangan tubuh. 3. Proprioseptif. Saat menyusu terjadi gerak antar sendi, utamanya sendi pada rahang dan area mulut. Dan tentu sendi anggota tubuh lain ikut dilatih sesuai dengan keaktifan gerak bayi saat menyusu. 4. Olfaktori. Menyusu membuat bayi terlatih indera penciumannya dengan mengetahui aroma ASI, aroma puting, areola, aroma tubuh ibunya, aroma parfum ibunya, dan aroma keringat ibunya. 5. Visual. Menyusu membuat bayi terlatih indera penglihatannya, bahkan sejak lahir sekalipun. Seperti yang kita ketahui bahwa saat lahir, bayi hanya bisa mendeteksi gelap dan terang. Itulah mengapa puting dan areola diciptakan gelap dan makin gelap seiring bertambahnya hormon menyusui, agar memudahkan bayi mengetahui posisi dan letak sumber makanannya. Bayi saat lahir juga hanya memiliki jarak pandang 5-10 cm. Karena itulah proses menyusui akan membuat bayi berlatih melihat wajah ibunya, karena hanya wajah ibu yang masuk ke dalam jarak pandang bayi baru lahir saat proses menyusui itu terjadi. Bayi juga dilatih mempelajari variasi ekspresi dan mimik wajah ibunya dalam berbagai situasi. Karenanya, bayi akan merasa tenang, aman, dan nyaman saat mengetahui bahwa ia tidak sendiri di dunia ini. Saat bisa melihat wajah ibunya dan bisa melihat warna puting areola, ia sudah merasa memiliki seluruh isi dunia. 6. Auditori. Menyusu membuat bayi terstimulasi indera pendengarannya karena posisi fisik ibu dan bayi yang sangat dekat. Maka walaupun ibu berbisik sekalipun, akan memberikan stimulus pendengaran pada bayi. Terlebih menyusu tidak terjadi semenit atau 2 menit. Namun bisa 20 hingga 60 menit tiap sesi menyusu. Dan hal itu berulang lebih dari 10 kali dalam sehari. Tingginya frekuensi menyusui akan memudahkan bayi mendapatkan stimulus pendengaran yang baik.
Terlebih jika saat menyusu, sang ibu rajin melantunkan zikir, doa, dan kalimat positif bagi bayinya. Maka bayi akan merekam semua itu dan menambah kesibukan pada aktivitas perkembangan otaknya. 7. Pengecapan. Menyusu melatih indera pengecap. Karena ASI selalu berubah rasanya disesuaikan dengan kondisi ibu dan makan minum yang dikonsumsi ibu. Menyusu membuat bayi mengenal variasi rasa sejak awal. Dan itu menjadi modal terbaik ketika masa empasi tiba. Karena bayi yang disusui cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, baik rasa, tekstur, warna, aroma yang diminum dan dimakan. 19. Memudahkan kehidupan ibu dan menghemat anggaran rumah tangga. Dengan menyusui, ibu tidak perlu meluangkan waktu untuk menyiapkan, membersihkan, sterilkan botol susu, membawa termos, dan membeli perlengkapan lainnya. Menyusui membuat hidup ibu super praktis. 20. Menyusui akan mengurangi resiko bayi sakit dan dirawat di rumah sakit. Kekebalan tubuh bayi terbentuk otomatis saat menyusu pada ibunya. Karena melalui proses menyusui, air liur bayi menempel pada puting dan areola ibu. Dan air liur tersebut membawa berita tentang kondisi bayi terkini. Baik kondisi sehat ataupun sakit, maka berita itu tersampaikan melalui air liur bayi dan diterima oleh saraf ibu yang ada di puting dan areola. Berita tersebut dikirim ke otak ibu dan menjadi dasar untuk memproduksi ASI sesuai komposisi yang dibutuhkan bayi. ASI menjadi zat hidup yang komposisinya berubah-ubah sesuai kebutuhan bayi, tak lain karena proses menyusui yang menjadi penyebabnya. 21. Menyusui membuat ayah senang dan bangga. Bayi mulai belajar percaya pada orang lain, tak lain yang pertama adalah pada ibunya sendiri. Proses menyusui akan membuat bayi tenang, sehingga ayah pun senang. Kebanggaan ayah muncul sebab ibu dapat memulai tahap mendidik anak melalui proses menyusui. ASI mengandung mikroRNA, yaitu suatu bagian dari gen yang bertugas membawa sifat. Karenanya, menyusui juga merupakan proses transfer karakter dan sifat ibu kepada anaknya. Perintah menyusui sejatinya adalah bentuk perlindungan Tuhan kepada hambanya, yang akan meningkatkan kualitas hidup ibu dan ayah, serta anak keturunannya. Al-Ummu Madrasah Al-Ula. Ibu adalah madrasah pertama anak. Dan menyusui adalah proses pendidikan pertama bagi anaknya sesaat setelah kelahirannya hingga 2 tahun lamanya.